Halo netizen, ini adalah Mazda CX-5 facelift. Nah, di bulan April 2022 ini, tepat tanggal 1 April 2022, Eurocars Mazda Indonesia meluncurkan Mazda CX-5 yang sudah dibenahi tampilannya ya. Jadi, dia sekarang memiliki muka baru dan banyak fitur-fitur yang diubah juga. Nah, sekarang dia tersedia dalam dua varian, varian Elite dan varian Kuro Edition seperti yang kita lihat di depan ini ya. Nah, untuk harganya ini masih belum diumumkan karena saat gue syuting ini itu seminggu sebelum launching resminya. Jadi nanti kalau harganya udah ada, harga resminya akan gue cantumin di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kuncinya dia seperti ini. Nah, jadi udah kunci kotak kayak di Mazda 3 juga dan Mazda CX-5 Improvement tahun lalu ya. Ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi. Dia juga ada fitur smart entry, jadi cukup sentuh atau lebih tepatnya diklik ya tombol hitam ini untuk membuka dan untuk mengunci juga. Dan dia juga ada fitur walk away lock, jadi kalau misalnya kita udah selesai berkendara tinggal kantongin kunci ini aja, nggak perlu dipencet tombol yang di remote atau tombol di handle, dia juga akan mengunci secara otomatis, jadi sangat convenient. Untuk di bagian dalam, yang varian Kuro ini dia joknya seperti ini ya, sudah dilapis kulit dan ada aksen jahitan warna merah. Jadi kalau yang Kuro itu sedikit lebih sporty ya, interiornya dan eksteriornya. Di sini juga ada SRS side airbags. Untuk pengaturan kedua jok depan sudah elektrik, dan untuk jok pengemudi dia dapat lumbar support. Selain itu juga ada height adjuster di bagian depan dan belakang, dan dia juga sudah ada memory seat 2 slot. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Dan karena tadi sudah smart key, jadi tinggal kita injak pedal rem aja dan tekan engine start button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala. Mulus sekali. Yowes, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Mazda CX-5 Facelift Kuro Edition. Nah, secara bentuk dashboard dan bentuk dari center console, bentuk setir, itu masih sama seperti yang versi pre-facelift ya. Jadi, ada sentuhan-sentuhan yang berubah, tapi nggak begitu banyak gitu ya. Jadi kayak ya tipikal sebuah facelift gitu ya. Nggak banyak yang berubah gitu, tapi cuman ditingkatkan aja dari sisi kenyamanan dan fitur-fitur gitu ya. Untuk setir, seperti yang gue bilang, masih sama seperti yang versi pre-facelift, sudah dilapis kulit. Dan untuk yang varian Kuro ini dia jahitannya warna merah. Untuk pengaturan masih manual tapi lengkap dengan tilt dan teleskopik. Untuk di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio steering switch kayak volume, voice command, skip track, info untuk MID, angkat tutup telepon. Di tengah ada klakson sama airbag pengemudi, dan di sebelah kanan dia ada dua tombol baru ini karena Mazda CX-5 facelift ini sudah dilengkapi oleh MRCC atau Mazda Radar Cruise Control. Jadi sekarang dia sudah dilengkapi oleh active safety yang lebih lengkap lagi ya. Dia bisa menjaga jarak antara mobil di depan, dan waktu gua perjalanan ke Anyer ini kan lewat tol Jakarta Merak itu enak banget. Jadi nggak perlu injek gas, injek rem, tinggal atur jaraknya aja dan atur kecepatan yang kita pilih, nanti dia akan menjaga jarak secara otomatis dengan mobil di depannya. Jadi makin aman dan nyaman. Di belakang setir ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi, dan ada tuas untuk lampu. Untuk lampu dia juga sudah ada lampu otomatis, ada triple turn signal juga. Di sebelah kiri ada tuas wiper yang sudah ada mode otomatisnya. Untuk instrument cluster, kelihatannya ini masih sama seperti yang tahun lalu ya. Jadi kelihatannya nggak ada perubahan, tapi sebetulnya ada. Nanti akan gue jelasin di mana. Jadi di sebelah kiri tetap ada tachometer, ada meteran konsumsi BBM instan, dan ada panah kecil ini untuk memberitahu konsumsi BBM rata-rata kita berapa. Terus ada temperatur udara luar. Di tengah ada speedometer yang layarnya tuh sebetulnya TFT LCD ya, bukan jarum analog. Di bawahnya ada gear indicator. Di sebelah kanan ada jarum BBM sekunder sekaligus menampilkan sisa jarak tempuh, odometer, temperatur mesin, dan fuel gauge yang asli ya. Untuk ganti-ganti MID tadi ya, dengan tombol info yang ada di setir sini, ada trip A, jaraknya berapa dan konsumsi BBM rata-rata berapa. Terus ada trip B juga, ada status safety-nya, pengingat servis, sisa jarak tempuh, dan off. Nah, yang beda adalah ketika kita masuk ke mode sport. Nah, sekarang
si speedometernya ini ada aksen merahnya gini, yang ini jauh lebih sporty dibandingin sebelumnya ya. Karena yang versi pre-facelift itu cuma indikator sport di bagian atas gear indicator, udah gitu doang, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Yang sebetulnya ini juga masih agak gua kritik ya, karena ya ini kan layar udah LCD yang lumayan gede nih, kenapa nggak bisa diubah modenya tampilannya gitu ya, kayak dibikin speedometer digital full gitu kayak Mazda 3. Kalau ini tuh cuma ya udah begini doang, tadi yang berubah tuh cuma kalau kita mainin sport mode-nya doang. Ya, still ini improvement yang positif banget. Di sebelah kanan ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Di bagian bawah ini tombolnya rame ya, ada tombol untuk mematikan iStop. Jadi ada fitur yang ketika kita berhenti di lampu merah atau lagi di kemacetan, dia akan mematikan mesin untuk menghemat BBM. Ada tombol untuk mematikan lane keeping assist, tombol untuk mematikan traction control, tombol untuk sensor parkir, dan tombol kamera 360 derajat, sama tombol untuk membuka bagasi. Di bagian bawah ada tuas pembuka kap, tuas pembuka tangki BBM, dan ada pedal gas yang sudah organ pedals, dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim, di atas ini tuh dia soft touch, di tengah sini soft touch, di bawah soft touch, sampai ke armrest dengan jahitan warna merah seperti yang ada di jok juga. Untuk di bagian power window ini ada panel piano black ini ya, dan pengaturannya lengkap, bisa dilipat secara elektrik juga. Ada tombol central locking, window lock, serta all auto power window yang lengkap dengan anti jepit juga. Di bagian bawah ada speaker dan ada door pocket seperti ini. Untuk speakernya juga sudah dilengkapi oleh Bose Premium Sound. Tweeternya ada di pilar A sini. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang ada card holder, dan cerminnya lengkap dengan lampu dan LED. Ada grab handle, seat belt bisa naik turun, dan ada SRS curtain airbags juga ya. Di tengah ada spion tengah yang sudah auto dimming, dan khusus yang varian Kuro dia memiliki plafon berwarna hitam jadi makin sporty, serta map lightnya itu beda. Jadi kalau yang non Kuro, jadi seperti yang itu tuh unit yang lagi di review Laknas itu kan yang elite biasa, dia tuh plafonnya tuh warna beige, dan panel konsol di atas ini tuh kayak CX-5 yang lama, jadi nggak berubah gitu ya. Tapi untuk yang versi Kuro, dia tuh panel tengahnya ini mirip seperti di CX-9 ya. Jadi lampu LED-nya tuh kelihatannya lebih kecil, tapi ini kayak bawaan gitu loh, jadi lebih rapi. Dan ada switch untuk lampu semua interior, ada yang buat ngikut pintu, ada tempat kacamata, dan ada switch untuk membuka sunroofnya. Dia one touch open dan one touch close juga. Untuk plafonnya bisa dibuka tutup secara manual. Sama di sini tuh ada ambient light ya, walaupun nggak bisa diganti warna, cuma warna putih aja. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dan ada lampunya juga. Ada grab handle, seatbelt sama-sama bisa naik turun, dan headrest juga bisa diatur naik turun. Di bagian tengah, nah untuk di CX-5 facelift ini dia masih menggunakan MZD Connect kayak yang pre-facelift ya, jadi belum menggunakan Mazda Connect seperti yang di versi luar. Walaupun sama-sama facelift juga, ini ya masih bisa dibilang masih canggih banget ya. Di home screen seperti ini, jadi ada 5 dial seperti ini, atau 5 icon ya lebih tepatnya. Di bagian application ini ada fuel economy monitor, jadi kita bisa memantau semacam MID yang lebih lengkap lagi ya. Ada konsumsi BBM semenjak terakhir kita reset, ada status iStop juga, dan semenjak yang improvement 2021, CX-5 juga sudah dilengkapi oleh cylinder deactivation. Jadi dalam keadaan tertentu dia bisa mematikan 2 silinder untuk menghemat BBM. Misalnya kayak lagi cruising di tol, itu kadang bisa berjalan dengan 2 silinder aja. Di bagian vehicle status monitor ini ada layar peringatan, terus layar maintenance, ada Apple CarPlay dan Android Auto juga. Di bagian entertainment ada beragam sambungan media ya, ada FM, AM, AH, Stitcher, Bluetooth, Apple CarPlay, USB, dan auxiliary. Dan masih ada slot CD juga loh. Di bagian communication ini untuk sambungan telepon. Navigasi ini lagi nggak ada SD card-nya untuk petanya. Dan di bagian setting ini ada setting buat
heads up display atau kalau kata Mazda active driving display. Jadi seperti ini. Nah seperti ini. Tuh dia ada tampilannya seperti itu. Dan kalau di versi yang facelift ini dia lebih lengkap lagi karena dia ada status untuk adaptive cruise controlnya juga. Jadi dia bisa menampilkan jarak antara mobil di depan gitu ya. Terus balik lagi kita bisa set macam-macam nih buat heads up displaynya, ketinggiannya, brightness-nya, rotasi, isinya apa aja, dan ada navigasinya juga. Terus bisa di on off-nya juga kalau misalnya kita nggak mau pakai HUD. Ada setting display dari layar tengah ini. Safety ini juga makin lengkap lagi karena dia sudah ada MRCC ya. Jadi pertama ada distance recognition support system. Ini mungkin kayak dia bisa membaca antara jarak dengan mobil di depan. Ada SCBS atau SBS, jadi Smart Brake Support dan Smart City Brake Support. Jadi rem otomatisnya dari mobil ini ya bisa dimatikan juga. Ada warningnya dan ada volume buat bunyi peringatannya. Dia juga ada blind spot monitoring system, bisa di on off kan. Ada lane keeping assist system, bisa dinyalakan dengan intervensi setir juga. Jadi kalau udah keluar lajur, setirnya itu bisa ngebalikin ke tengah lajur lagi. Berikut dengan lane departure alert. Dan ada MRCC. Jadi kalau dinyalain dia akan menggunakan radar supaya jaga jarak antara mobil di depan, tapi kalau dimatiin dia bisa berfungsi sebagai cruise control standar gitu ya. Lanjut lagi di bagian bawahnya ada sensor parkir, indication, setting untuk kamera 360 derajat. Di bagian sound ada bass, treble, fade, balance, dan ada setting buat Bose audionya ya seperti Bose Centerpoint dan Bose Audio Pilot. Di bagian sini ada setting jam, lalu ada format waktunya, mau 12 jam atau yang 24 jam, zona waktu, setting kendaraan, ada rain sensing wiper atau auto wipernya bisa di nonaktifkan juga. Di bagian door lock kita bisa menyalakan hands free liftgate atau kick sensor lah ya, bisa dibilangnya. Ada auto door lock, keyless lock beep, walkway locknya bisa diaktifkan atau enggak. Di bagian turn ini untuk aktivasi triple turn signal dan bunyi lampu sen bisa dikecilin atau digedein. Ya nggak begitu beda sih sebetulnya. Dan ada setting buat brightness dari ambient light. Ada timeout untuk lampu interior ketika dikunci atau dibuka. Adaptive LED headlightsnya bisa dimatikan atau dinyalakan. Coming home light, leaving home light, auto headlight on-nya bisa diatur sensitivitasnya mau low, medium, medium high, atau medium low. Di bagian device ada setting buat Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Dan di bagian sistem ini standar kayak buat bahasa, temperatur, satuan jarak, dan musik database update. Serta untuk tampilan dari kamera 360 nya seperti ini. Ada tampilan kamera depan dan dia juga ada adaptive guideline ya. Jadi kalau kita putar setir dia akan ngikutin putaran setirnya juga. Ada apa lagi nih? Oke, dari sini. Selain top down view ada front view, curve view, dan kalau kita masuk gigi mundur juga pastinya ada tampilan belakangnya ya. Oke, jadi seperti itu untuk sistem MZD Connect yang ada di Mazda CX-5 facelift ini. Lanjut ke bagian bawah, tadi ada input CD, ada 2 buah ventilasi AC yang bentuknya masih sama, ada tombol hazard, dan di bagian sini ada indikator seatbelt untuk semua penumpang dari penumpang depan dan 3 penumpang di jok belakang. Panel AC tetap sama, dia menggunakan dual zone automatic climate control yang bisa diatur sendiri-sendiri. Ada heaternya juga, untuk paling panas itu 32 derajat, paling dinginnya itu di 18 derajat. Untuk suhu penumpang depannya juga bisa dibedain. Terus ada fan speed di sini, arah AC lengkap ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan juga. Mode AC ada eco mode juga, jadi AC-nya sedikit dikurangi kinerjanya untuk menjaga konsumsi BBM tetap irit. Ada sirkulasi udara di sini, defogger depan, defogger belakang, dan on off dari climate controlnya. Di bagian tengah ada tempat penyimpanan sekaligus ada wireless charger. Terus ada power outlet 12 volt juga. Di bagian sini ada tuas transmisinya. Untuk transmisi tetap sama, dia menggunakan Skyactiv Drive 6 speed automatic torque converter. Ada mode manual juga, bisa digeser dari posisi drive ke depan untuk turun gigi, ke belakang untuk naik gigi. Dan lengkap dengan pedal shift juga ya. Serta ada switch mode berkendara yang sport yang kayak di Mazda kebanyakan yang sekarang ada
dekorasi merah di instrument cluster. Ada electronic parking brake dengan auto hold, terus ada pengaturan untuk MZD connect-nya ya, ada tombol ke home, sambungan musik, navigasi, ada knob kecil untuk volume dan kalau ditekan itu untuk mute, dan ada commander wheel-nya juga ya, bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang. Untuk pilih menu tinggal klik tengahnya, ada tombol back dan tombol menu favorit. Di belakangnya ada 2 buah cup holder. Armrest ini empuk dengan jahitan warna merah. Di sampingnya ada center console yang ini dalam sekali. Ada tray kecil dan di dalamnya itu bisa muat banyak barang, itu ada kabel-kabel peralatan syuting kita lah pokoknya. Ada 2 buah input USB, input SD card untuk navigasi, sama ada input aux plus power outlet 12 volt yang model bulat gitu ya. Oke, ini kita balikin lagi. Nah, seperti ini. Glove box, soft opening, dan dalamnya itu ada bludru. Serta di dalamnya itu juga bisa muat buku manualnya. Dan untuk di bagian dashboard juga ada aksen karbon seperti ini, yang ini cuma ada di Kuro Edition seperti ini ya. Serta dia juga ada airbag penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Mazda CX-5 Facelift Kuro Edition ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Mazda CX-5 Facelift tahun 2022 ini. Nah, ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan untuk sebuah medium SUV atau crossover seperti ini ya ukurannya standar sih ya, nggak begitu lega dibandingin kompetitornya. Itu juga masih ada yang lebih lega seperti Honda CR-V contohnya, atau MG HS, itu masih lebih lega dibandingin CX-5 ini, tapi masih ada ruang gitu ya. Kayak contohnya di sini masih ada 3 jari, ada seat back pocket juga di kanan sama di kiri, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, jadi penumpang belakang ini masih mendapatkan kenyamanan. Ada gundukan juga di bagian tengah sini karena di versi luar negeri kan ada yang versi all wheel drive ya. Nah, di bagian lampu baca untuk kabin belakang juga beda ya dibandingin Mazda CX-5 Facelift yang non Kuro Edition. Jadi lampu baca itu kayak di Mazda CX-9 juga. Dan untuk plafonnya seperti ini tadi ya, warna hitam, jadi kesannya lebih sporty, tapi di saat yang bersamaan mungkin agak bikin sempit gitu ya rasanya. Ada grab handle di bagian kanan dan kiri yang ada gantungan bajunya. Untuk di bagian jok belakang juga sama seperti jok depan, full kulit dengan jahitan merah untuk yang versi Kuro ini. Seatbelt semuanya 3 titik, headrest masing-masing bisa di adjustable. Di tengah ada 2 buah cup holder di bagian armrest ini dengan smartphone holder, dan ada storage kecil yang lengkap dengan USB charger. Dia juga ada input ISOFIX ya di jok kiri dan jok kanan. Untuk di bagian door trim belakang ini sama seperti door trim depan ya. Dari atas, tengah, sampai ke armrest itu soft touch. Ada panel ala-ala karbon juga di bagian sini. Handle pintu juga bagusnya ala-ala aluminium seperti ini. Ada switch power window di bagian sini yang turunnya segini doang, tapi sudah all auto, dan ada anti jepitnya juga. Di bagian bawah ada door pocket seperti ini dengan speaker di bagian bawahnya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari new Mazda CX-5 Facelift ini. Yuk sekarang kita keluar dan kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mazda CX-5 Facelift ini ya. Oke, ini dia. Untuk mesin masih sama ya, dia menggunakan mesin 2500 cc, 4 silinder, naturally aspirated dengan teknologi Sky Active. Untuk tenaganya masih sama juga, sekitar 190-an horsepower dan torsi sekitar 250 Nm. Untuk pilihan transmisi juga sama, cuma ada transmisi otomatis 6 percepatan Sky Active Drive ke roda depan. Untuk ruang mesin juga sangat rapi, udah dicat. Di bagian kap juga ada peredam, cuma belum ada shock hidrolik aja sih, tapi ya udahlah. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari new Mazda CX-5 Facelift ini juga makin ganteng lagi ya dibandingin versi pre-facelift. Dan mukanya tuh seakan-akan mirip seperti model-model Mazda terbaru seperti Mazda CX-50 yang udah launching di Amerika dan Mazda CX-60 juga. Jadi mirip seperti kakak-kakaknya yang lebih besar dan lebih premium lagi. Dan untuk bagian mukanya sih
ini garang banget ya. Apalagi yang versi Kuro ini kan serba hitam gitu ya aksennya, beda sama Mazda CX-5 yang versi Elite gitu. Apalagi grillnya bentuknya juga ketiga dimensian seperti ini. Dan untuk yang versi Kuro itu ada aksen merah kecil di bagian sini, sedikit penanda kalau ini tuh kayak lebih sporty gitu ya. Di bagian list bawahnya tuh juga warnanya tuh hitam gloss, sedangkan yang versi Elite biasa itu dia chrome, ada ayam. Untuk lampunya juga ini berubah total dan bentuknya tuh baru ya. Aksen DRL itu sekarang jadi agak ngebulet dan agak lebih lonjong gitu ya di bagian bawahnya, dan seakan-akan mirip seperti lampu-lampunya BMW gitu yang ada dua cluster seperti ini. Dan layout lampunya juga sekarang full LED, jadi di bagian fan, lampu deket, lampu dim, lampu DRL itu juga udah lengkap dengan LED. Di depan ada sensor parkir 4 titik, dan untuk yang versi Kuro ini juga black claddingnya itu warnanya hitam gloss ya, beda sama versi Elite yang warnanya hitam doff. Dan lanjut ke samping, velg dari CX-5 Kuro Edition ini juga berbeda dengan yang versi Elite. Dia seperti ini kalau yang versi Kuro, yang versi Elite seperti itu. Jadi dia two-tone biasa dengan aksen glossy dengan polish gitu ya. Yang versi Kuro dia seperti ini, yang seakan-akan mirip seperti velg CX-9 all-wheel drive tapi dikecilin 1 inci ya. Di sini dia menggunakan ban 225 55 R19. Untuk rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill assist, banyak lah pokoknya. Tadi ya claddingan hitamnya tuh warnanya hitam gloss, di bagian samping sini di cover spion juga warnanya hitam gloss, dan di bagian bawahnya juga ada lampu sen LED. Di bagian bawah spion juga ada kamera samping untuk kamera 360 derajatnya. Tapi untuk window line dia tetap chrome ya, bukan aksen hitam. Untuk di bagian pilar B dan pilar C dia warnanya hitam gloss. Nah, untuk yang varian Kuro dia ada roof rail berwarna hitam gloss seperti ini ya. Untuk yang non Kuro dia nggak ada. Rem belakang juga sudah disc brake lah ya pastinya. Lanjut ke belakang, sama seperti di bagian depannya ya, dia juga perubahannya nggak banyak tapi noticeable gitu ya. Yang paling kelihatan sih lampunya ya, dia memiliki bentuk LED bar yang mirip seperti di lampu depannya, dan dia juga sudah full LED ya, dari lampu sen, lampu rem, lampu mundur udah LED semua. Di bagian emblem CX-5 nya juga font baru yang tegak gitu ya, kesannya lebih dewasa. Dan untuk varian Kuro seperti ini dia ada emblem sendirinya ya, dan penanda kalau Kuro itu lebih spesial gitu ya. Sedangkan kalau yang versi Elite tulisannya Elite aja. Dan di sebelah kanan ada emblem Skyactiv G untuk teknologi mesinnya. Di bagian bumper bawah sensor parkir 4 titik, black claddingnya juga lanjut sampai belakang yang warnanya hitam gloss. Dan untuk yang versi Kuro, mufflernya itu atau exhaust tipsnya itu lebih lebar sedikit gitu ya. Sedangkan yang versi Elite itu seperti itu, agak kecil kan ya kelihatan. Di bagian kaca ada ini wiper, terus ada defogger, ada high mount stop lamp, dan uniknya di bagian lampu ini tuh nggak kelihatan ada washer untuk kaca belakang ya, padahal ini ada. Jadi kelihatan kayak nggak ada washer gitu. Ini unik banget ya, jadi kayak diumpetin banget gitu sama Mazda. Di bagian atas juga ada antena shark fin. Untuk bagasi dia bisa dibuka secara elektrik, atau kalau kita kantongin kuncinya kita bisa menggunakan touchless access ya, atau kick sensor. Nah seperti ini. Ini mohon maaf kalau agak berantakan karena ini ada barang-barang kita, barang-barang liburan gitu ya. Ini gede banget ya tuh, untuk barang-barang liburan weekend untuk 2 orang seperti ini mah masih lega ya. Buat satu keluarga itu juga masih lega lagi. Dan yang gue suka adalah di CX-5 itu dia ada tuas ini untuk melipat jok baris kedua dengan metode 40 20 40. Seperti ini contohnya, tinggal tarik dan nanti joknya akan terlipat secara otomatis. Di bagian bawah lantai bagasi itu ada subwoofer dari Bose Premium Sound dengan ban serepnya yang temporary ya. Dia velg kaleng warna kuning gini juga, lengkap dengan toolkit dongkrak dan ada fixer flat juga. Di sebelah kiri juga ada ruang penyimpanan terbuka di kiri, di kanan juga ada, dan ada power outlet di sebelah sini. Untuk di atas ada
parcel shelf yang model gulung seperti ini, dan di pintu bagasi ini juga ada lampu bagasi LED yang bisa di nonaktifkan seperti ini ya. Oke, yuk kita tutup lagi. Lampu plat nomor juga ada LED dan ada kamera belakangnya ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mazda CX-5 facelift Kuro Edition tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.